teman bagi semua. Oke, masih kembali lagi bersama saya Andra, masih di Bangkit Channel. Seperti teman Bangkit lihat, di belakang saya adalah Jalan Muhammad Toha. Nah, bisa dilihat Jalan Moh Toha. Jalan Muhammad Toha ini adalah sebuah jalan utama yang menghubungkan antara Bandung Kota dan juga Kabupaten Bandung. Nah, hampir semua masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya itu pasti tahu tentang jalan ini. Sayangnya tidak banyak orang tahu siapa itu Muhammad Toha. Nah, untuk itu saya Andra akan mengajak teman bagi semua untuk langsung datang ke lokasi di mana kita bisa menggali informasi tentang Muhammad Toha. Kameramen siap? Oke! Ya, seperti Anda lihat di belakang saya ada monumen. Ini monumennya berapi-api, tapi kita lebih tahunya kayaknya mesti tanya-tanya dulu. Kita tanya ke mereka yang sedang kumpul-kumpul nih, kayaknya lagi pada ngapain. Yuk, ikutin aja yuk. Oke teman Bangkit nih, kita sudah langsung berbicara dengan ormas atau organisasi masyarakat bernama AMX. Nah, kita cerita dulu nih. Kebetulan ini yang kita ajak ngobrol ini langsung ketuanya di kabupaten kan? Kabupaten. Kenalan dulu Kang. Nama saya Andra. Saya Kobra. Ini bukan Garaga, tapi Kobra ini ketua nih Kang. Boleh ceritakan Kang, AMX itu arti namanya, kemudian pergerakannya di bidang apa Kang? Kalau AMX sendiri sebetulnya bukan singkatan kan, Ya. melainkan AMX sendiri itu Merek. diambil dari merek tank baja. Kalau AMX itu bergerak di sesuai ADART itu ada 3 hal. Yang pertama itu pertahanan, yang kedua ada di sosial dan budaya, Sosial yang budaya. ketiga lingkungan. Oke, ini kan AMX sedang berada di lokasi di mana monumen Muhammad Toha atau Tugu Muhammad Toha ini berdiri. Ya. Nah, betul. Kang Kobra, kira-kira Kang Kobra tahu nggak ini ceritanya mengenai apa nih Kang yang di belakang sini? Jadi kalau menurut cerita masyarakat, sebetulnya cerita daripada Bung Toha ini sumpang siur kan, Masih simpang siur. sumpang siur. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya nggak peduli Ya, mau Bung Toha sebagai pahlawan nasional ataupun tidak, tidak. tapi saya pribadi bangga. Kenapa saya bangga? Karena tidak akan seperti ini kalau tidak terjadi peledakan di daerah sini. Oke. Karena setahu saya cerita dari berbagai macam orang tua dulu, pemicu Bandung Lautan Api itu di sini. Oke. Nah, betul. Gambaran nih Kang untuk peristiwa Bandung Lautan Api pada saat itu kan orang-orang dari Bandung Utara tuh menuju ke arah sini. Betul, tuh, ke Kang? selatan. Kalau saya dengar cerita dari kakek saya, setelah terjadi peledakan ini jalan yang di depan ini Kang, Ya, itu jalan raya. terbentuk seperti terowongan. Oke. Dalam arti terowongan ini gelap Kang, karena di sebelah sini terdapat gundukan tanah bekas peledakan dan di seberangnya pun sama. Berarti bukan ledakan yang cuman duar itu dahsyat bukan, bisa. dahsyat sekali. Bahkan menurut sejarah saya waktu sekolah itu kalau nggak salah gudang mesio di sini 15.000 ton atau 1.500 ton 1.500 yang ton diledakan oleh Bung Toha. Mesionya. Berarti hasilnya itu adalah ini ya yang disebut dengan balong Toha. Balong Toha, betul. Berarti makanya tubuhnya tuh simbolnya api ya Kang? Ya betul, mungkin bisa dilihat di sebelah sana Kang, sedikit bercerita tentang kejadian mungkin ya. Betul. Rentetan kejadian. Jadi sebelum Bung Toha melakukan peledakan, itu Bung Toha kan di Dayakolot dulu Kang, sedangkan orang tuanya konon katanya ada di Garut. Di Garut. Nah, sebelum terjadi peledakan, Bung Toha itu pergi ke Garut Kang, meminta restu kepada orang tuanya untuk melakukan hal yang menurut beliau kecil tapi berdampak besar. Dampak besar. Mungkin sampai saat ini dampaknya sangat besar, Betul sekali. luar biasa gitu. Kan Jadi kalau masyarakat di sini katanya Bung Toha itu masih lajang pada saat itu ya Kang? betul, Masih betul lajang, sekali. masih muda ya? Betul, karena pada usia peledakan kalau nggak salah ada yang bilang usianya masih 19 tahun. 19 tahun. Ada yang bilang 21 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Bahkan beliau sempat punya tunangan di daerah Majalaya Kang. Majalaya. Majalaya. Itu udah tunangan Kang, berarti
dia mengorbankan tuh bukan hanya sebatas dirinya tapi Betul. orang yang dicintai. Betul. Wah, pahlawan. Cerita peledakannya saya juga nggak tahu Kang, Iya. karena pabelit lah. Ya, karena tidak ada yang menyaksikan. Iya, betul. benar. Saya- Jadi mundek nanya kudu ka Allah. Betul. Tapi gini Kang, ini menarik nih Kang. Tapi kan tadi ada kata kunci ya, Bung Toha itu berpamitan Betul, ke ibunya. betul, Berarti karena sesuatu yang sangat mendalam yang akan dilakukan. betul. Terus katanya pernah nginep dulu katanya kan? Iya. Nah itu gimana Kang ceritanya? Jadi dengar cerita setelah Bung Toha meminta izin kepada Ibu dia. ibu beliau dan entah bapaknya atau siapalah, Bung Toha melakukan nginep di Garut. Dia tidur bareng keluarga, terus makan bersama, dan ada pesan terakhir yang bahkan bukan pesan, mungkin jawaban, karena Jawaban. adiknya bertanya, Kang, tumben monok terus tuang bareng. Dijawab Bung Toha, iya hari spesial. Oke. Seperti itulah mungkin. Sampai katanya mungkin barangkali ini makan yang terakhir. Cenah Luar gitu biasa. Kang. Akhirnya setelah melakukan itu terus izin dan Bung Toha balik ke daerah Dayakolot. Luar biasa Dan nih. malamnya terjadi peledakan. Nah, kira-kira pesan spirit heroik yang ingin disampaikan oleh peristiwa Bung Toha ini meledakkan diri di gudang persenjataan di Bandung sana ini, kira-kira apa menurut Kang Kobra? Kalau pesan spirit menurut saya Kang, karena kita ini sebagai laki-laki, kita ini pemimpin mungkin, Ya, betul sekali. untuk melakukan hal besar seperti Bung Toha mah jauh lah Betul. untuk saat ini, karena kan terperang di urang. Betul. Minimal kita bisa memerangi untuk menolak lupa tentang sejarah. Betul sekali. Dan kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Betul, setuju. Kedaulatan mah nomor satunya Kang. Iya, NKRI. NKRI, bro. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi pada situ bukan peristiwa biasa yang kita bunuh diri hanya untuk karena patah hati, karena nggak punya modal usaha, karena Betul. punya banyak hutang, tapi membela negara, Membela teman negara. bangkit. Tidak perlu melakukan hal yang sama, tapi Betul. kita cukup untuk mempertahankannya. Betul Kang Kobra? Betul. Oke, itu dia tadi kita akan lihat-lihat sekitarnya dulu. Kita ucapkan terima kasih dulu buat Kang Kobra dan juga Kang Edo dari AMX. Dari AMX. Hatur nuhun Kang, pokoknya Siap. mah NKRI harga mati. Setuju. Kita harus bela negara, kita harus mempunyai ideologi Pancasila yang kuat dan juga tidak boleh kalah kedaulatan kita dengan asing siapapun. Siap. Peace. 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 AMX Dijaya, NKRI harga mati. Oke, gitu. Nah, teman bangkit, tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang kepahlawanan dari Muhammad Toha serta banyak sekali kearifan lokal, perbedaan cerita di lingkungan masyarakatnya. Yang kita harus ketahui adalah perjuangan Muhammad Toha itu jelas mengajarkan kita untuk lebih berani lagi membela NKRI. Nah, sifat dari Muhammad Toha tadi kira-kira masuk ke Pancasila sila keberapa ya? Kalau menurut saya sih ya mungkin ke sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Karena dengan memaknai arti dari sejarah perjuangan pahlawan itu, kita bisa memiliki rasa kebersatuan yang kuat sebagai warga negara Indonesia. Buat teman bangkit, kira-kira masuk ke sila berapa? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share informasinya supaya banyak orang yang mengetahui tentang sejarah bangsa Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, follow Instagram di @bangkit.channel. Closingnya biasa aja kali ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nggak usah bohong. Rekod. Suara bayi nggak usah. Fans. Fans.